Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru laka thana'u kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa imamana wa qurrata a'yunina wa qaidana wa murabbina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Namirah yang dimuliakan Allah. Ayat-ayat yang saya bacakan tadi itu tiga-tiganya sudah saya bahas di 3 pertemuan berturut-turut. Dan ini pertemuan yang keempat, saya juga masih belum bisa melepas untuk mendalami kajian takwa ini. Yang pertama surat Al-Imran ayat 102 sudah saya kaji ini. Takwa itu bagaimana menjadikan seluruh kehidupan kita itu nilai-nilai Islam membersamai kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, takwa menurut versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bagaimana kita memperkuat hablum minan nas. Utamanya hablum minan nas ini masalah keluarga. Istri, suami, kemudian keluarga besar kita, al-arham, wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Tapi jangan lupa pula setelah itu Allah mengatakan wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Orang bertakwa itu setiap melihat manusia, siapapun manusia itu, apapun rasnya, sukunya, bangsanya, warna kulitnya, perbedaan bahasanya, mungkin juga perbedaan keyakinannya, selalu punya anggapan ini saudara saya. Karena kita semua bersumber atau nasab kita ujung-ujungnya kembali kepada Nabi Allah Adam alaihissalam dan ibu kita Hawa. Makanya orang bertakwa itu setiap melihat manusia, walaupun dia beda keyakinan, apakah orang ini Nasrani, Yahudi, Majusi, selalu mengatakan ini saudara saya. Cuma kebetulan Allah belum memberikan hidayah kepadanya. Sehingga takwa yang dia munculkan ingin
untuk menawarkan hidayah Allah kepadanya, untuk mendakwahinya. Inilah orang bertakwa. Dan ini pula yang kemudian menjadi sifat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Suasana rahmah, cinta yang dimiliki oleh Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam, dan itu dilegitimasi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada rahmatan lil muslimin atau rahmatan lil mu'minin, tapi juga rahmatan lil alamin. Luar biasa ini jamaah sekalian, sehingga orang bertakwa itu tidak bisa diam, Mbak. Selalu ingin menyambung kekerabatan di antara kita. Orang bertakwa tidak punya musuh. Musuhnya itu satu yang ada dalam benak, dalam pikirannya, asyaitan. Karena Allah juga memerintahkan kepada kita untuk mensikapi begitu. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan syaitan itu musuh nyata kamu juga. Nah, saudara, di pertemuan terakhir Nabi berbicara kepada kita surat Al-Ahzab ayat 70-71 sudah saya bahas. Yaitu takwa itu kaitannya dengan sikap kita secara pribadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Takwa di sini apa kata Allah? Qulu qawlan sadida. Ya, berbicaralah dengan pembicaraan yang benar, yang lurus. Orang bertakwa setiap dia berbicara ada kehati-hatian. Setiap kata yang keluar dari lisannya, mohon maaf dari mulutnya, selalu dia yakin bahwa apa yang ia bicarakan itu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa tidak sembarangan berbicara. Dia tahu dengan siapa ia berbicara, kepada siapa ia berbicara, di momentum apa ia berbicara, dalam kondisi dan tempat bagaimana ia berbicara. Itulah takwa. Luar biasa ini. Selesai sudah Pak pembahasan takwa dari 3 ayat yang diulang-ulang terus menerus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini jemaah sekalian, karena ini momentumnya momentum Januari, ini juga kita berada di bulan pertama di 2022, ada sentuhan takwa yang diingatkan oleh Allah kepada kita. Karena orang bertakwa itu jemaah sekalian, itulah orang yang hari-hari berikutnya harus lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Mari kita dengarkan, kita telaah, kita renungi bersama surat Al-Hasyr ayat 18 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Sama juga Pak. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggillah pula kita oleh Allah dengan panggilan kemuliaannya. Mudah-mudahan kita mau menyambutnya. Ini sekaligus kalau sampean mau merespon bukti bahwa iman ada dalam dada kita. Dan memang hanya orang berimanlah yang akan menyambut seruan Allah seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bagaimana bentuk takwanya? Bukan 3 ayat yang sudah 3 bulan berturut-turut saya bahas. Tapi di sini Allah mengatakan wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bagaimana bentuk takwanya itu? Wal tanzur, hendaklah melihat setiap jiwa ini ma qaddamat, terhadap apa yang sudah dia lakukan. Ini kita sudah meninggalkan Pak ya, 2021, 2020 sebelumnya juga. Orang bertakwa itu jemaah sekalian, dilihat Pak apa yang sudah terjadi di belakang hari itu, yang sudah kita lewati itu, yang sudah kita jalani itu. Lighadin, untuk kemudian kita mempersiapkan hari besok.
Ini makna lighat, ada dua pemahaman, dua pendekatan. Hari esok di dunia ini jamaah sekalian. Ya, karena kita sampai detik ini Allah masih memperpanjang umur kita. Allah Subhanahu wa taala masih mencintai kita, memberikan peluang kepada kita untuk menambah amal saleh ini jamaah sekalian. Nah, seharusnya pengalaman-pengalaman hidup yang sudah kita lalui belasan tahun atau likuran tahun atau puluhan tahun, dan kita sekarang berada di muqaddimah, di pekan-pekan pertama atau 10 hari pertama bulan Januari ini di 2022 ini, evaluasi Pak, dilihat. Ini seharusnya menjadi pengalaman bagi kita menghadapi hari esok, hari yang akan datang ini jamaah sekalian. Orang bertakwa selalu berpikir begitu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, itulah orang yang rugi, Pak. Kalau kita tidak ada perbedaan 2021 dengan 2022, amal-amal kita, peribadatan kita, ketaatan kita, ya, apa saja yang kita lakukan ini itu sama ibarat orang berdagang jamaah sekalian, sampai yang stagnan jamaah sekalian, rugi kita hidup ini. Apalagi kemudian hari esok ini lebih jelek daripada hari kemarin, kita menjadi manusia celaka. Tapi kita menginginkan hari esok ini atau hari ini, hari yang akan datang ini harus lebih baik daripada hari-hari yang sudah kita lewati. Itulah manusia yang sukses, yang beruntung jamaah sekalian. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini waktu berjalan Pak ya. Berjalan dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi saya bangun itu jam 3 kurang seperempat. Saya lihat pegang badan saya. Alhamdulillah Allah masih menghidupkan saya. Ya. Dan saya masih bisa bernafas lagi jamaah sekalian. Berarti hari ini Allah membuka peluang kepada kita semua untuk tinggal ada dua pilihan Pak ya. Mau ke arah surganya Allah atau ke arah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya kita sudah cukup banyak pengalaman dalam hidup ini ma'asyal muslimin. Nah, saudara, setelah itu Pak, sampai bersyukur pada Allah kan tadi, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kelopak kedua mata kita usap-usap seperti ini, dan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, kita tidak tahu ya, apakah nanti jenengan bisa berjumpa lagi dengan Ahad yang akan datang seperti ini lagi, duduk bisa bersama-sama menikmati ngaji bersama, iktikaf bersama seperti ini, atau nanti Allah akan panjangkan lagi umur kita sampai ketemu dengan Ramadan yang akan datang, yang sudah tinggal 80 sekian hari lagi. Wallahu alam, itu ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, mukmin yang baik, muslim yang baik ada evaluasi, Pak. Saya selalu menyampaikan ada dua sifat karakter yang harus melekat pada kita sebagai umatnya Rasulullah, orang-orang beriman ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-mu'min, mukmin itu karakternya, sifat dasarnya ada dua. Kayyisun wa fatinun. Kayyis dan fatin. Kalau fatin kita semua paham, Pak. Cerdas, pintar. Mukmin itu Pak setiap hari harus belajar dan belajar. Mudah-mudahan duduknya kita Pak ini bagian daripada kita memaksimalkan fatanah kita, kecerdasan kita ini, ngaji. Ya, ngaji dan ngaji, belajar dan belajar terus. Muslim tidak boleh ketinggalan dalam urusan kecerdasan dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Tapi ada satu lagi yang disebut sama Nabi, wal kayyis. Kayyis, apa kayyis itu? Coba sampean lihat dalam hadis sahih itu,
Wal kayyisu man dana nafsah. Dana nafsah ay hasaba nafsah. Orang kayis itulah orang yang selalu dana. Apa dana jamaah? Mengevaluasi diri. Dana nafsahu, hasaba nafsahu. Ditimbang-timbang betul Pak. Diukur-ukur betul. Saya sekarang sudah berumur 57 atau 58 tahun. Apalagi masuk usia 60 tahun. Apalagi kepala 7 Pak. Apalagi juga kepala 8. Ya. Kalau antum lihat dalam rentetan tema yang ditulis dalam kitab Riyadhus Shalihin itu oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, kita ini harus ada kehati-hatian Pak. Waktu yang sudah Allah berikan kepada kita seperti ini. Umur Pak, umur. Sampai ada tema khusus. Ini saya juga takut berbicara seperti itu. Tapi ya terus menerus saya ulang-ulang. Minimal semakin masuk di benak saya ma'asyal muslimin. Ya. Karena secara khusus disebut sama Nabi, hati-hati orang kalau sudah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 60 tahun. A'dzarallahu imra'an akhara ajaluhu hatta balagha 60 sana. Rawahul Bukhari. Ini dari hadis riwayat Abu Hurairah. Sungguh sepertinya tidak ada uzur lagi bagi seseorang yang Allah telah panjangkan, Allah akhirkan umurnya sampai umur 60 tahun. Ya. Kemudian tidak ada perubahan dalam sikapnya. Bayangkan ma'asyal muslimin, usia sudah kepala 6 macam saya ini Pak. Ya, sudah tinggal 2 tahun lagi masuk kepala 6. Ya kalau nyampe jamaah sekalian. Ya, sebenarnya kalau ngikutin almanak hijriah sudah mendekati 60 tahun. Ini kalau miladi umur saya besok Februari 58 tahun. Tapi kalau hijriah sudah mendekati 60 tahun jamaah sekalian. Coba lihat, kita udah pengalaman Pak. Pengalaman menjadi anak kecil. Ya, pengalaman kemudian menjadi balita. Pengalaman kemudian mau menjadi anak yang puber. Sudah mau kenal dengan lawan jenis. Setelah itu mimpi basah, dewasa, masuk di SMP, kemudian masuk di SMA. Kita sudah sering cukup banyak pengalaman bagaimana bergaul pada waktu itu. Masuk di perguruan tinggi, sampai kemudian saya bisa nikah, saya punya anak. Kemudian saya sekarang punya cucu. Artinya sudah cukup pengalaman untuk kita hadapi jamaah sekalian. Kok tidak bisa mengambil ibrah dalam perjalanan kehidupannya itu? Ini Pak yang kemudian dikhawatirkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dana nafsah. Jadi kayyis itu orang yang merupakan beriman, yang memiliki sifat kayyis itulah orang yang terus-menerus dievaluasi, Pak. Apa yang perlu dievaluasi? Kalau menilik pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Albani mensahihkan hadis ini jamaah sekalian, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tolong perhatikan kata Nabi, tidak akan tergelincir 2 kaki seorang manusia nanti pada hari kiamat, tidak akan berjalan, tidak akan bergerak, ya. Sebelum Allah nanti menentukan orang itu ke surganya Allah atau ke nerakanya Allah, ada hisab Pak di situ. Dan insyaallah kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita minta terus-menerus jamaah sekalian. Saudara, cuma Pak sebelum ke situ ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala, ada hisab dari Allah. Hatta yus'al, sampai Allah menanyakan 4 perkara. Ini Pak yang harus menjadi bahan evaluasi buat kita sebenarnya ma'asyal muslimin. Apa 4 hal itu? Pertama disebut oleh Nabi, an umrihi fima afna. Umurnya Pak. Umur. Waktu yang sudah kita lalui ini dalam kehidupan kita. Itu dihabiskan kemana? Di satu sisi sering sampean dengar, kita dengar jamaah sekalian, kita ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk beribadah, Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk
liya'buduni, untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau sampean sadar, kita menelaah betul Pak, detail ayat ini, murni keberadaan kita di dunia ini untuk beribadah Pak. Nah kalau sampean hanya memahami ibadah itu hanya seperti ini, salat subuh, ngaji bersama, habis waktu terbuang jamaah sekalian. Makanya orang beriman itu sebagaimana apa yang saya sampaikan pada 3 bulan yang lalu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu harus ada terus menerus jamaah sekalian. Jadi apapun yang kita kerjakan, baik itu amal-amal ibadah wajib, ibadah sunnah, termasuk amal kebiasaan kita, yang ini yang paling banyak, bekerja, tidur, berolahraga, santai, nonton televisi, kita membawa tidak Pak? Ketika kita berbuat seperti itu, nuansa Islam. Wa antum muslimun, sampai yakin betul kita betul-betul dalam suasana Islam. Karena boleh jadi nanti kita sampean meninggal dunia Pak, di saat sampean sedang menonton televisi. Boleh jadi ada di antara manusia ini meninggal dunia di saat sedang gowes Pak, main sepedaan seperti ini. Boleh jadi ada di antara kita meninggal dunia di saat kita di mall, di pasar. Pertanyaannya, nilai Islam ada enggak kita bawa? Itu saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ma'asyiral muslimin. Nah, sementara umur berjalan terus Pak, berjalan terus. Nanti mentok Pak, mentok pada satu titik yang tidak bisa ditawar-tawar itu. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Walikulli ummatin ajal." Dan setiap umat itu, setiap manusia itu ada ajalnya, ada batasan waktunya Pak. Jadi hari demi hari yang sampean lewati ini mendekati ajal. Jatah hidup kita berkurang Pak. Karena ajalnya ini tidak bisa dimundurkan, tidak bisa juga dimajukan Pak. Persis. Fa idza jaa ajaluhum, ketika datang ajal itu, manusia sampai pada ajal ini, la yastakhirun wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditakhir, tidak bisa diperlambat, juga tidak bisa dipercepat Pak. Saya pernah mengatakan, malaikat maut pun tidak tahu Pak kapan akan mencabut nyawa kita. Dia menunggu perintah Allah. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala ma'asyiral muslimin. Umur Pak, umur. Waktu yang kita lewati ini jemaah, itu akan dihisab semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampean lihat dalam Al-Qur'an, sumpah Allah tentang waktu ini kan beragam Pak. Termasuk juga subuh seperti ini jemaah sekalian. Ya. Wal fajri walayalin ash, demi waktu fajar dan 10 malam pertama bulan Dzulhijjah itu. Ada apa ini jemaah sekalian? Alhamdulillah Pak, sampean respon terhadap sumpah Allah fajar begini ada di masjid. Bersyukur Pak. Tak semua orang kemudian bisa menikmati fajar tepat waktu di masjid lagi Pak. Sampean dalam genggaman Allah, sampean dalam pengawasan Allah, sampean dalam penjagaan Allah, itu pasti sudah jemaah sekalian. Allah bersumpah loh di bab seperti ini. Wadduha wal laili idza saja. Ada apa dengan duha nanti Pak? Ada apa dengan duha? Banyak di antara kita lalai loh dengan duha ini. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, demi malam ketika sudah mulai gelap dan demi siang ketika sudah mulai terang. Ada apa Pak? Allah mengatakan, alladzi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadzakkara aw arada syukura. Masya Allah. Langsung Allah mengatakan itu, wa ibadur rahman. Sengaja Allah menjadikan siang dan malam itu silih berganti. Untuk apa Pak? Liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Buat orang-orang yang memang mau zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah saya mengatakan wasabbihuhu bukratan wa asila. Ayo puji Allah. Bertasbih kepada Allah siang dan malam, gerakkan sehingga waktu kita Pak enggak terbuang percuma jemaah sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditutup Pak sumpah terakhirnya apa? Semua sampean hafal ini ya. Wal 'as innal insana lafi khusr.
Demi masa, demi waktu itu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia sesungguhnya manusia ini dalam menggunakan waktu ini lafi, benar-benar dalam kondisi merugi. Hampir semua kita merugi, Pak. Merugi betul. Saya kalau suruh baca di sini, Pak, bahasa-bahasa salaf, mereka itu sampai ketika diajak sama teman-temannya, kesini dong sesaat cangkruan, kata dia, ente bisa nggak memberhentikan matahari, kata dia. Kalau ente bisa memberhentikan matahari, saya mau berhenti di sini juga, gitu. Ini waktu berjalan, ini sudah makomnya sudah beda, jamaah sekalian. Karena memang takut, Pak. Dia pingin betul apa yang dia perbuat itu, tidak pingin merugi hidupnya, tidak akan terbuang percuma. An umrihi fi ma'afna. Ini yang pertama, Pak. Kata Nabi, ditanya oleh Allah, umurmu dihabiskan kemana, gitu. Ngeri juga ini, Pak. Monggo dievaluasi, Pak, bagi ini. Andai kata, ini kita berandai-andai, Pak. Berandai-andai ya. Walaupun tidak boleh berandai-andai, Pak. Besok malaikat maut terus bisik-bisik sama kita, Pak. Aku diperintah oleh Allah akan mencabut nyawamu besok. Kira-kira siap enggak kita nih, Pak? Terus ditimbang-timbang, Pak. Mana yang lebih banyak amal soleh kita dengan amal tidak solehnya, Pak? Mana yang lebih banyak ibadah kita dengan maksiatnya? Ngeri juga ini, ma'al muslimin. Makanya ya akhi, mumpung, Pak, sampai detik ini jenengan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, Pak, perbanyak kita ini nyambung dengan Allah. Sibukkan dengan amal-amal saleh ini, gitu. Ya. Apalagi nanti ya, akhi, ini kan hari demi hari, Pak, yang sampean lewati. Ke depan bukan semakin baik suasananya, Pak. Itu Nabi yang menyampaikan kepada kita. Ya. Badiru bil a'malis salihat. Tidak ada jalan lain. Sibukkan dirimu dalam menggunakan waktu ini dengan memperbanyak amal saleh. Fasatakunu fitanun, nanti akan muncul fitnah-fitnah. Memang, Pak, kita sekarang berada pada puncaknya, jamaah sekalian. Wallahu a'lam, apakah puncaknya puncak? Wallahu a'lam, tapi jelas pada puncaknya, Pak. Sebab semua tanda-tanda yang digambarkan Nabi tentang fitnah-fitnah itu sudah bermunculan semua, Pak. Sampai nanti ada sebagian orang beriman, kaqita ilal mudlim, begitu dahsyatnya fitnah itu bagikan potongan malam yang sangat gelap. Malam, Pak, kalau tidak ada lampu seperti ini gelap, baju putih tidak kelihatan putih, Pak. Betul. Artinya apa? Sampai sudah tidak bisa membedakan lagi nanti mana yang baik, mana yang buruk, Pak. Mana yang hak, mana yang batil. Mana jalan ke surga, jalan ke neraka, semua sama, Pak. Itu fitnah akhir zaman, ya, Mas. Terus kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan. Boleh jadi orang beriman, nanti ada orang mukmin di waktu pagi dia beriman, tapi sorenya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi nanti orang beriman itu di sore hari tapi paginya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya nanti kata Nabi itu jebakan yang paling dahsyat, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya itu hanya untuk mendapatkan kaplingan dunia. Jadi ukurannya, Pak, hidup ini dunia, dunia dan dunia saja, jamaah sekalian. Ya, saya berdoa, Pak, pagi ini mudah-mudahan dunia kita, Pak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Harta yang sampean miliki, rumah tangga yang sampean miliki, istri, anak-anak kita semua, Pak, anak cucu kita semua, pekerjaan kita dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ngeri, Pak. Nah, kita sekarang berjalan dengan waktu, evaluasi, Pak, evaluasi. Saya pingin, jamaah sekalian, apa yang kita miliki ini, Pak, kita bawa semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan sama Nabi sekali lagi, an umrihi fima afnah. Umurmu habis kemana itu? Mudah-mudahan kita ini, Pak, semakin tua semakin bijak. Ya, semakin tua kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tua semakin khusyuk membaca Al-Qur'anul Karim. Semakin tua semakin nikmat, Pak, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula semakin tua, Pak, sampai semakin punya karisma di mata anak-anak kita dan cucu kita semua, jamaah sekalian. Ini yang pertama.
Yang kedua, wa an jismihi fima ablah. Evaluasi juga Pak, fisik kita ini Pak, fisik. Ya, fisik. Mudah-mudahan sehat semua Pak ya. Sehat terus Pak. Saya sempat merenung Pak, ada kata-kata yang sangat indah itu. Makanya wajar Pak, dulu para sahabat itu jamaah sekalian tidak pingin mati dalam kondisi fisiknya sakit Pak. Salah satunya Abdullah bin Abbas itu. Minta sama Allah, ya Allah jangan kau matikan aku dalam kondisi sakit seperti ini. Sebab kalau sakit, aku tidak khusyuk salat berjamaah di masjid. Kalau aku sakit, aku tidak nikmat membaca Al-Quran. Futur kalau bahasanya. Apa futurnya Pak sekarang? Merasa hampa Pak. Ya, merasa hampa. Mereka pingin Pak meninggal dalam kondisi sadar. Makanya yang dikejar mereka itu pingin meninggalnya dalam kondisi syahid Pak. Maksimal. Karena Allah ketika menciptakan kita, memberikan tubuh kita ini Pak, tubuh sehat Pak, sempurna. Maka ketika kita kembali kepada Allah, kita juga pingin tubuh kita juga sempurna Pak. Jaga kesehatan ini ma'asyar muslimin. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an jismihi fima ablah. Badanmu itu. Fisikmu itu. Loyonya karena apa? Ablahnya karena apa Pak? Keriputnya karena apa? Uban keluar itu karena apa? Akan ditanya semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun kita semua paham Pak ya, tidak bisa manusia hidup terus bertahan sampai 100 tahun. Itu tuntutan biologis seperti itu jamaah sekalian. Pasti akan terjadi penurunan. Tapi kita turun Pak, tapi turun dalam kondisi sehat Pak. Sebab kalau sampean sakit, jelas tidak bisa kena mirah. Ya kan? Sampean sakit, sampean tidak bisa baca Quran dengan sempurna. Tidak bisa tahajud dengan jelas. Banyak peluang-peluang amal saya tidak bisa dilaksanakan jamaah sekalian. Nah fisik ini sampean jaga. Ini amanah juga akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau didetilkan Pak. Ini mata amanah, telinga amanah, ya otak kita ini Pak berpikir kemana, ngeres atau tidak, itu ditanya semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fisik semua Pak. Tangan kita, kaki kita itu semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pada hari kiamat ya akhi, mulut kita ditutup Pak. Dan semua fisik ini Pak akan berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna apa? Aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini Yasin Pak yang biasa sampean baca gitu. Surat Yasin itu kenapa disuruh baca tiap pagi Pak, tiap hari? Supaya sampean ada evaluasi diri tiap hari jamaah sekalian. Nanti pada hari kiamat akan kami tutup mulut-mulut mereka ini. Kemudian berbicara tangan-tangan mereka yang menjadi saksi kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka perbuat dalam kehidupannya. Kita pingin Pak fisik kita ini berjalan di atas relnya agama Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Allahu akbar. Nah, Saudara, ini yang kedua Pak, ini yang kedua. Nah, yang ketiga apa? Wa an ilmihi fi ma amila bih. Ilmunya ya, diamalkan atau tidak. Ini juga akan ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak, dievaluasi ya. Saya perhatikan rata-rata kita ini kan lulusan SMA Pak ya. Ya. Kalau mau lebih tinggi lagi S1. Saya selalu memberikan ilustrasi. Ini kalau lulusan SMA berarti dia dalam hidupnya menggeluti, mendalami ilmunya Allah dan ilmu dasar itu semua berapa tahun? 12 tahun Pak. SD-nya 6 tahun. Kemudian SMP SMA-nya 6 tahun 12 tahun. Pertanyaannya ilmu 12 tahun itu ada enggak manfaatnya Pak? Apalagi sampean masuk ilmu-ilmu tertentu. Dalami lagi S1 tambah 3 tahun lagi Pak. Jadi berapa jamaah sekalian? 12 ditambah 4 tahun 16 tahun. Ngambil S2 lagi Pak. Ya kalau cepat 2 tahun, lambat-lambat 3 tahun. Kita pukul rata-rata 2 tahun Pak. 20 tahun mendalami ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa kontribusinya buat agama ini?
Sampean mendalami Pak, sampai dapat gelar master, doktor, atau yang sarjana lah terserah. Ya, pertanyaannya apa? Ada nggak kontribusinya Pak buat kemanusiaan ini? Buat agama ini, buat bangsa ini, buat umat ini. Tanyakan ini, ma'asyiral muslimin, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara sekalian. Apalagi ilmu macam saya ini Pak, ilmu agama, ini lebih dahsyat lagi ya, lebih mengerikan lagi Pak. Tidak hanya cukup saya sampaikan, saya juga yang harus pertama kali mengamalkan apa yang saya ucapkan ini, ma'asyiral muslimin. Itu ilmu Pak. Ya, makanya salah satu doa Nabi itu apa? Minta kepada Allah ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha. Ya, wa nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabulah. Aku berdoa, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah. Hati yang tidak bisa khusyuk. Nafsu yang tidak kenyang-kenyang. Ditambah lagi nanti doa yang kemudian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama kali disebut oleh Nabi, ilmin la yanfa'. Hati-hati ilmu yang tidak bermanfaat. Saya berkali-kali juga menyampaikan pada ibu-ibu di belakang ini yang kemudian banyak mengeluh karena masalah pandemi. Anak-anak kita banyak enggak sekolah sampai hampir 2 tahun. Seharusnya inilah kesempatan kita untuk mentransfer ilmu kita pada mereka. Biar terasa manfaatnya. Sampai yang sudah punya pengalaman kan, pernah sekolah di SD, pernah sekolah pula di SMP, pernah sekolah pula di SMA. Kenapa kita tidak ajarkan pada anak-anak kita, Pak? Jangan-jangan ilmu kita tidak bermanfaat, ma'asyiral muslimin. Pak, evaluasi masalah-masalah seperti itu. Nah, saudara, terakhir apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Kalau tadi umur satu pertanyaan, terus apa? Fisik satu pertanyaan, ilmu satu pertanyaan, hisabnya Allah itu satu pertanyaan Pak. Tapi untuk dunia, mal ini Pak, harta kita 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, dari mana kita mendapatkannya? Saya berdoa Pak di pagi yang sangat mulia ini, mudah-mudahan rezeki sampean semuanya rezeki yang halalan thayyibah. Wallahi Pak, kalau ini masih belum jelas, sampean ada ketidakhati-hatian di bab yang satu ini, tolong Pak evaluasi setiap hari Pak. Rezeki saya ini halal tidak ya? Hati-hati Pak. Sebab itu pengaruhnya terhadap diri sampean sendiri Pak. Pertama, ngamuan. Orang kalau terbiasa makan uang haram, rezeki yang tidak jelas dan tidak ada evaluasi Pak, itu orang itu tersinggungan Pak. Yang kedua, tidak punya sensitivitas. Ya, karena terbiasa apa yang masuk ke dalam tubuhnya sesuatu yang haram. Dari hasil yang haram. Anaknya dimek-mek sama orang, istrinya digoda orang, tidak punya sensitivitas, tidak ada kecemburuan Pak. Mohon maaf. Beribadah juga enggak khusyuk. Termasuk juga doa-doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri Pak. Evaluasi rezeki ini. Dan lagi yang berkali-kali pula saya menyampaikan, hati-hati Pak, jangan menghalalkan segala cara. Rezeki ini sudah ada takarannya dari Allah. Sudah ada kaplingannya dari Allah. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Karena sebagian kita pada sebagian yang lain, Allah sudah mengatur semuanya Pak. Makanya kalau kita sadar di bab yang satu ini, ma'asyiral muslimin, tidak ada kecemburuan di antara kita Pak. Karena meyakini masing-masing kita sudah ada kaplingannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan saja Pak semua potensi yang kita miliki ini. Perkuat saja amal-amal kita, lobi-lobi kita, penawaran-penawaran kita, kerja-kerja kita yang profesional. Allah sudah menyiapkan rezekinya. Sampai Nabi bersumpah loh itu. Wallahi kata Nabi, tidak akan meninggal seorang manusia kecuali Allah juga menyempurnakan rezekinya itu. Luar biasa ini Pak. Lalu kenapa kemudian kita tidak mengevaluasi masalah ini Pak? Beginilah. Paling tidak sampean berpikir Pak, masuk di bab yang kedua. Mudah-mudahan semuanya halal. Masih ada pertanyaan kedua, apa itu?
wa fima anfaqah, dialokasikan kemana. Ini duit yang kita punya ini Pak, harta yang kita punya ini. Sampai lihat Pak, mobil banyak Pak ya. Termasuk saya juga bawa mobil Pak. Kira-kira mobil saya bisa enggak saya bawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaan serius tuh Pak. Sampean punya perusahaan saya ini bisa enggak saya bawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Sampean punya tambak Pak. Tambak sampean bisa enggak dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Itu saja Pak. Ibu-ibu yang punya emas, punya berlian, punya apa, kira-kira emas dan berlian saya ini bisa enggak saya bawa ke surganya Allah? Kalau bisa terjawab iya, silakan nikmati dunia ini Pak. Nikmati dunia ini. Karena sampai diturunkan ke dunia untuk ngelola dunia. Kelola Pak, nikmati, yang penting cara ngelolanya dan menikmatinya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yakin bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang repot kalau kemudian kita salah kelola Pak. Dan ini yang terjadi Pak. Ma'asyiral muslimin. Dan tidak sadar-sadar sekarang Pak ya. Coba orang yang menghalalkan segala cara Pak. Akhirnya ketemu dengan KPK juga Pak. Dan tidak jadi pelajaran dalam hidup ini ma'asyiral muslimin. Dan tidak bisa mengambil ibrah manusia kepada urusan dunia yang satu ini saudara sekalian. Tidak ada punya perasaan takut. Ya. Pak, sampean turun ke dunia, diciptakan oleh Allah untuk turun ke dunia, untuk ngelola dunia. Ya pastilah kita akan cinta dunia. Yang penting nanti ketika ada benturan cinta itu dengan cinta Allah Pak, dahulukan kepentingan Allah. Rasakan Pak nanti keberkahan harta yang Allah berikan kepada kita ma'asyiral muslimin. Nah saudara, inilah Bapak Ibu 4 hal yang harus kita evaluasi. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah dia perbuat menghadapi hari besok ini. Saya 2021 begini-begini, saya harus berubah Pak. 2002 dan tahun-tahun berikutnya saya harus berubah. Lebih baik daripada tahun-tahun dan hari-hari yang sudah kita lewati. Apalagi Pak nanti lihat yang sebenarnya, yaitu hari akhirat jamaah sekalian. Hari di saat dimana sampean nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat ya akhi, sudah tidak bermanfaat lagi Pak. Mal, harta yang kita bangga-banggakan ini. Walaupun kita butuh harta Pak, tapi nanti tidak bisa menyelamatkan kita. Wala banun, begitu pula anak-anak kita Pak. Biasanya banyak orang bangga dengan anaknya Pak. Anakku sudah S2, sudah S3, lulusan Amerika, lulusan Jerman, lulusan Malaysia, lulusan Australia. Dibanggakan semua orang, diceritakan Pak. Begitu bisik sukses Pak, lupa sama orang tuanya gitu. Kita pingin Pak, boleh anak silakan kejar ilmu kemana-mana. Tapi saya berharap ilmunya nanti yang dimiliki oleh anak kita Pak bermanfaat buat dia dan bermanfaat pula buat orang tuanya. Karena ada kontribusinya Pak untuk menyelesaikan problem umat ini. Tidak hanya bangga-banggaan ma'asyiral muslimin. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang nanti menemui Allah Pak dengan hati yang salim. Kalau hati sudah salim ya akhi, hati bersih Pak. Sampean enak Pak ngelola anak, membina anak. Sampean enak Pak kalau hati sudah bersih Pak. Semakin banyak harta sampean semakin berselancar Pak. Menikmati harta yang Allah berikan kepada kita untuk dialokasikan ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, evaluasi masalah-masalah seperti ini. Harus detail Pak. Nah saudara, saya ingin merenungi satu hadis Nabi sebelum saya menutup pengajian ini. Sebenarnya hampir sama Pak, cuma ini dengan pendekatan keduniaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin. Monggo rebut 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara.
Perhatikan 5 perkara dengan serius, laksanakan, maksimalkan sebelum nanti datangi 5 perkara yang akan kita kecewa nanti. Apa itu? Langsung dikatakan sama Nabi, hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum nanti tiba masa matimu. Pak, Ibu, kita semua akan mati. Mumpung masih hidup, maksimalkan diri kita taat kepada Allah, dekat dengan Allah, bermanfaat hidup ini untuk agama, untuk bangsa dan negeri ini. Wa sihhataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu. Ya akhi, sudah saya katakan tadi, kalau kita sudah sakit, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mumpung sehat Pak, ayo libatkan dengan amal saleh semaksimal mungkin. Kemudian wa faraghaka qabla syughlik, masa sibukmu, masa kosongmu sebelum tiba masa sibuk. Sebab kalau sibuk Pak, saya merasakan sekali. Apalagi mau punya mantu, punya apa hajat Pak. Itu kadang-kadang salat harus sepertinya mau dijamak jamaah sekarang gitu. Untuk baca Quran tidak punya kesempatan lagi Pak, karena sibuk. Mumpung ketika Allah antum merasakan ada waktu senggang kayak hari Ahad begini Pak ya, silakan rehat dengan keluarga, tapi rehat yang bermanfaat Pak. Rehat yang menguatkan persaudaraan dan ikatan iman di antara kita. Monggo, tidak ada masalah jamaah sekalian. Terus bagi yang muda-muda diingatkan pula sama Nabi, wa syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum nanti tiba masa pikunmu, masa tuanmu. Ya akhi, adik-adik ya. Ustadz ini hanya bisa bernostalgia sekarang ini Pak. Saya tidak bisa lagi meniru anak-anak Pak. Walaupun sekarang saya bermain dengan cucu, tapi sudah tidak bisa lagi, tidak bisa maksimal Pak. Duduk begini, coba saya lihat dari tadi Pak. Ini sekarang saya nahan begini Pak. Ya, nanti saya begini Pak. Kadang saya bergerak lagi, tidak enak semua Pak. Betul. Dulu ketika muda Pak, saya keliling Pak. Saya pulang dari Saudi umur saya 26 tahun. Itu 10-20 tahun pertama saya keliling Pak. Tiada hari kecuali saya keluar kota, tiap pekan ke antar pulau Pak, ke Bali, ke NTB, ke NTT, bahkan ke luar negeri. Terus begitu. Sekarang sudah nggak bisa lagi Pak. Dulu kalau ngisi daurah, ngisi ngaji Pak, duduk begini 3 jam kuat Pak. Sekarang 1 jam, mohon maaf Pak, ini panas sendiri Pak, hilang rasa. Itu hidup. Mumpung ada adik masih muda, maksimalkan. Masa muda itu tidak akan bisa balik, masa tua tidak bisa lagi muda Pak. Ya laita syababu ya'udu yawman, alangkah indahnya kalau masa muda itu kembali 1 hari saja. Tak bisa lagi Pak, tak bisa lagi. Tiba-tiba uban sudah keluar seperti ini, tak bisa Pak. Disemir, keluar lagi putih Pak. Itu hidup. Terakhir, wa ghinaka qabla faqrik, masa kayamu, masa punyamu sebelum Allah nanti akan memfakirkan kita Pak. Mudah-mudahan kita tidak fakir Pak ya, tidak miskin ya. Tapi minimal kalau sudah sakit Pak, sakit layur jabur, miskin betulan Pak. Di rumah sakit terlentang, kata dokter sudah enggak ada harapan. Itu dunia yang dia miliki Pak, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa. Monggo Pak, mumpung Allah kasih karunia kepada kita, minimal beginilah. Selalu saya sampaikan di mana-mana Pak, uang yang sampean punya, ATM yang sampean punya gitu, mudah-mudahan semuanya bisa dibawa ke surga. Selalu orientasinya begitu Pak, orientasinya orientasi akhirat gitu. Sehingga nanti setiap ada peluang-peluang amal saleh, orang tua sakit sampean senyum Pak, alhamdulillah. Allah ngasih peluang rezeki bagi saya untuk mendepositokan uang saya. Langsung bawa Pak ke rumah sakit itu Pak. Cari dokter yang paling baik, yang lebih baik daripada dokter yang menangani sampean sendiri. Ini orang tua saya. Tidak ada mereka, tidak ada saya gitu. Hatta keluar sampai ratusan juta Pak. Bagi yang mampu, bismillah. Ini uang saya yang sebenarnya. Ya. Dan rasakan nanti keberkahannya Pak. Apalagi sampean berbuat begitu Pak, dilihat sama anak-anak sampean Pak. Masya Allah. Masa tua kita Pak, kita akan diposisikan begitu pula sama anak-anak kita jemaah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita ke depan Allah membuka lebar-lebar peluang amal saleh buat kita semua. Peluang ketaatan, peluang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
Dan Allah menutup rapat-rapat pintu maksiat, pintu dosa, pintu kesalahan. Sehingga andai kata tahun ini dan tahun-tahun berikutnya Allah akan memanggil kita, mudah-mudahan kita semuanya Allah karuniai husnul khatimah insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya, sehat walafiat semua Pak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.